Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Di video kali ini saya akan mereview tools atau software mungkin bisa dibilang untuk para Instagram marketer, terutama yang punya ternak akun, yang seperti saya yang punya banyak akun gitu ya, yang namanya Maira. Nah, Maira ini sebetulnya sudah pernah saya promosikan sales bukan sales sorry halaman penjualannya di video sebelumnya, dicek aja silahkan. Di sana ada link untuk downloadnya juga kalau mau download Maira silahkan. Ini Maira ini bayarnya per tahun ya. Berlangganan kalau misalnya perpanjangan itu bayarnya akan lebih murah daripada beli pertama. Oke. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur dan mungkin juga sekalian demo kali ya. Demo beberapa fitur yang bisa jadi membantu buat kamu juga nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada masalah ketika menjalankan profesi ternak akun ini gitu ya. Langsung aja kali ya. Jadi ini adalah tampilan utama dari software Maira ini. Oh ya, Maira ini hanya bisa dijalankan di Windows 7 ke atas. Jadi kalau misalnya kamu punya Windows 7 ke bawah, saran saya segera di update gitu ya, untuk bisa bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Maira ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama dari Maira ketika setelah login. Ini tampilannya gitu ya. Bisa dilihat di sini. Di sebelah kiri ini adalah fitur-fitur yang ada di Maira. Jadi di sini akun Instagram ini sebenarnya bukan untuk login schedule-nya bukan, tapi untuk sekedar kepentingan riset nanti di riset yang ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan untuk login. Jadi kamu bisa bikin atau masukin akun yang memang istilahnya untuk stalking lah kayak begitu ya. Bisa dipakai di sini, masukin aja. Nanti Maira akan menggunakan akun-akunnya untuk dijalankan riset gitu. Jadi bukan untuk apa namanya? Bukan untuk login atau scheduling. Nanti scheduling beda lagi gitu ya. Scheduling beda lagi. Di Maira itu nggak perlu login kalau misalnya scheduling, login akun karena Maira memanfaatkan apa ini yang namanya akun Facebook. Nanti akun Facebook ini harus terkoneksi dengan Creator Studio yang di sana di dalamnya sudah ada akun-akun yang akan kita jadwalkan postingannya gitu ya. Nah, jadi nanti di sini di akun Facebook akan dikasih tahu nama akunnya apa, terus nanti terbuka. Nah, seperti ini akan terbuka. Nah, kayak begini nanti ininya tampilannya. Kalau misalnya login tinggal klik login aja. Nanti masuk ke halaman Facebook akun yang memang sudah terkoneksi dengan Creator Studio. Makanya di sini ada tombol Creator Studio-nya. Tapi harus login dulu, pastikan login dulu sebelum masuk ke Creator Studio dan melakukan penjadwalan ya, karena akan error nantinya kalau misalnya melakukan penjadwalan tanpa tanpa login gitu. Nah, ini nanti klik aja di sini Creator Studio. Nanti akan masuk ke ini kenapa tiba-tiba error kameranya sebentar ya. Tampilan dari Creator Studio kita gitu ya. Nanti kita tinggal klik di sini aja, akan masuk ke halaman Creator Studio yang sudah ada di koneksi dengan akun Instagram kita gitu. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, fitur yang sangat bermanfaat atau paling sering saya gunakan yang pertama itu adalah riset. Jadi kita di sini bisa riset banyak hal, mulai dari hashtag, mulai dari akun gitu ya. Kita bisa search, cari. Nah, di sini akan muncul yang pertama dari hasil pencarian teratas gitu ya. Hasil pencarian teratas ini berdasarkan kata kunci yang kita keluarkan, mulai dari hashtag yang keluar di sini, terus juga akun Instagram yang punya kata kunci bisnis online di awalnya, ini juga yang punya kata kunci bisnis online di akunnya, di username ya. Nah, ini username juga, ini dari ID namanya apa sih ini, nama ya, nama, ini nama juga. Biasanya saya pilihnya yang di sini nih, di hashtag. Nah, kalau di hashtag itu akan lebih tertarget lah istilahnya ya, karena
kita akan melihat postingan-postingan yang berada di dalam hashtag bisnis online dan turunannya gitu. Bisnis online sendiri kita bisa lihat di sini fitur yang sangat bagus adalah popularitas. Jadi popularitas ini maksudnya jumlah postingan ya. Jumlah postingannya ada berapa gitu. Kita bisa lihat di sini. Dan kita bisa memfilter yang di sini. Nah, mau postingan yang populernya lebih dari 100 juta, 10 juta, 1 juta, 100 ribu, atau kurang dari 100 ribu bisa kita cari. Misalnya kita mau cari yang kurang dari 100 ribu gitu ya. Nah, akan terfilter postingan yang hanya kurang dari 100 ribu gitu. Nah, ini bisa kita ambil kalau misalnya mau ambil semua, pilih-pilih semua. Terus nanti copy, kamu bisa taruh di notes misalnya, bukan notes gitu ya. Terus paste di notes juga bisa, hashtagnya simpan sendiri bisa, atau yang lebih mudahnya Maira sudah punya fitur arsip caption, jadi kita bisa simpan di Maira langsung tanpa harus buka note lagi gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya punya caption-captionnya di sini, dan juga hashtag. Kalau misalnya mau tambah tinggal tambah caption aja. Nah, tadi kan kalau misalnya dari hashtag kita bisa klik ini, hashtag dipilih. Nggak perlu pakai Ctrl V lagi. Tapi kalau misalnya kita cuman ambil yang caption atau kata-kata doang, ya kita nggak bisa klik fitur ini gitu, karena itu bukan hashtag ya. Tidak terbaca hashtag di Maira soalnya. Terus nanti kita tinggal kasih judul aja, misalnya apa, hashtag kurang dari 100 ribu ya tadi ya. Nah, ini biar lebih spesifik aja sih. Terserah teman-teman mau ngasih nama kayak gimana ya. Tinggal disimpan. Nah, nanti akan berguna di penjadwalan postingan pastinya ya. Oke, kita review yang lain ya. Ini adalah reset hashtag atau reset akun. Nah, kalau misalnya kita buka salah satunya, kita klik telusur, nanti Maira akan menanyakan kira-kira mau yang ditelusuri yang populer aja atau yang paling baru. Kalau saya biasanya yang populer. Klik telusuri, nanti Maira akan men-scrap gitu ya, atau mengumpulkan postingan-postingan yang memang top interaction gitu ya, bisa dibilang begitu. Kita tunggu, misalnya kalau saya biasanya sih nunggu 100. Nah, kalau udah 100, klik hasil postingan. Nanti Maira akan menampilkan postingan-postingan yang memang top interaction gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang postingan setahun yang lalu gitu ya. Ini ada yang 9 bulan, banyak lah ya. Pokoknya Maira menampilkan memang postingan-postingan yang apa istilahnya, yang memang paling 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 top. Ya, paling populer gitu ya, paling interaksinya paling bagus lah istilahnya kayak begitu. Nah, ini kita coba, ini bisa difilter juga dari interaksi. Mungkin mau filter interaksinya aja bisa tuh, nanti Maira otomatis akan memberikan yang teratas tuh yang mana gitu interaksinya. Ini yang paling banyaknya, dia ada 12.000 like dan 271 komen. Yang nomor 2 ada 6.000 like dan 85 komen. Nah, kayak gitu gitulah ya. Terus bisa juga berdasarkan dari yang paling baru misalnya. Paling baru yang mana? Nah, ini yang 14 hari yang lalu. Ini dari bisnis Ibu Hebat Berusaha. Tuh, itu yang paling baru, 14 hari. Yang ini Benz Indigo 2 bulan yang lalu. Ini 2 bulan, ini 3 bulan, banyak lah ya. Oke, bisa difilter sendiri. Nah, yang saya suka adalah ada analisisnya teman-teman. Jadi di Maira itu sudah dilengkapi fitur analisis. Jadi kita bisa cek gitu ya, jam posting yang berdasarkan jam di hashtag bisnis online Bunda itu jam berapa gitu. Ternyata di sini yang paling banyak postingannya di jam 12 siang gitu ya. Jadi ada 17 postingan di jam 12 siang. Terus yang paling banyak nomor 2, 15 postingan di jam 1 siang. Ini memang jamnya ibu-ibu ya. Seperti kita tahu ini jam istirahat ya, jam ibu-ibu lagi santai, memang paling banyaknya jam segini gitu. Terus postingan per hari rata-rata 1, bisa dilihat di sini. Nah, ini juga paling asik nih. Media yang paling banyak dipakai. Kira-kira media yang paling banyak dipakai apa nih? Ternyata gambar atau single post ya, ada 101. Terus yang nomor 2-nya album atau karusel, bisa kita bilang. Nah, terus juga media yang paling tinggi interaksinya apa? Oh, ternyata album. Meskipun album di sini ada posisi nomor 2, media yang paling banyak, tapi interaksinya paling tinggi justru. Album ada 661 rata-rata interaksinya ya. Dan ada 46 komentar.
Nah, kalau gambar cuma 437, sementara gambar itu 17. Itu hasil dari 147 postingan tadi ya yang kita cari. Selain itu, kita juga bisa cek gitu ya. Di 147 postingan ini, hashtag apa aja sih yang paling banyak dipakai gitu. Kita bisa cek juga. Jadi nggak cuma dari hashtag bisnis online Bunda aja yang bisa kita cek, tapi juga berdasarkan postingan yang kita kumpulkan tadi. Oh, ternyata bisnis Bunda jumlah postingan yang berdasarkan dari 147 tadi ada 129 gitu ya. Berarti 87% dari total postingan. Tuh bisa bisa dicek di situ teman-teman. Sementara popularitas hashtagnya ada 83.000 gitu ya. Nah, yang nomor 2 adalah dengan jumlah popularitas 221.000. Ini adalah bisnis online pemula. Nah, di sini tujuannya kalau menurut saya adalah kita bisa mengelompokkan hashtag berdasarkan popularitasnya juga gitu. Jadi kita bisa ini ambil dari sini nih. Yang kurang dari 100.000 misalnya kita bisa ambil, itu cuma ada 4. Kalau misalnya lebih dari 100.000 ada berapa nih? Ada 5 gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk clustering hashtag, teman-teman. Oh, jadi ternyata kalau misalnya postingan bisnis online Bunda itu bisa dikombinasikan dengan hashtag yang popularitasnya di atas 100.000 gitu ya. Ada 5 nih, nggak masalah kalau menurut saya karena nggak terlalu dominan. Tinggal ditambahin doang nih yang di bawah 100.000 nya mungkin lebih dibanyakin gitu kalau misalnya akun akun baru gitu ya. Jadi kan ada total 9 hashtag nih udah nih kita dapat. Nanti tinggal dicari lagi hashtag yang lain gitu ya. Yang mungkin kombinasinya bisa lebih powerful untuk mendatangkan traffic gitu. Nah, ini bisa dicek lagi nih, cek popularitas kita tambahin tuh. Nah, bisa dicek tuh ya. Tuh ada yang 181.000, ada yang 154.000, banyak lah ya. Tuh, bisa otomatis tuh dicekin sendiri. Jadi makin banyak gitu ya. Bisa dibuka semua tuh, scroll aja nanti sampai bawah. Intinya kayak begitu. Jadi fiturnya cukup lengkap kalau menurut saya untuk analisa hashtag dan postingan di sini. Jadi kita nggak perlu pakai tools yang lain lagi gitu ya, karena di Miro itu udah lengkap satu paket gitu untuk analisis postingan dan repost postingan ya. Kita lanjut ke fitur yang paling favorit menurut saya. Nah, ini adalah username checker. Jadi di username checker ini kita bisa cek gitu ya, kira-kira username mana sih yang belum belum dipakai dijadiin akun Instagram gitu. Nah, menurut saya ini salah satu fitur yang tidak ada di tempat lain kalau menurut saya. Jadi cuma ada di Maira. Jadi caranya gimana? Kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalau saya biasanya gini, dari riset hashtag tadi kan ada tuh hashtag-hashtag yang sudah kita ambil gitu ya. Ini yang dari sini nih, kita pilih semua, copy, terus masukin ke username checker. Kenapa dimasukin ke sini? Karena ini adalah berdasarkan kata kunci yang dicari orang gitu ya. Dengan menggunakan kata kunci seperti ini, kita bisa melihat kata kunci mana yang belum digunakan dan dijadikan akun gitu ya, akun Instagram. Nah, kalau misalnya udah ngelis gitu ya, ini bisa unlimited ya teman-teman. Jadi nggak cuma 48, kita bisa sampai 100 mungkin bisa. Saya cobanya paling banyak kemarin tuh 50-an kalau nggak salah. 50 tinggal klik start check aja, nanti Maira otomatis akan ngasih ngecek sendiri gitu. Oh, ini masih, nah ini kayak gini nih, tidak tersedia, artinya nggak bisa dipakai itu karena udah dipakai akunnya, udah ada username-nya gitu ya. Kalau misalnya tersedia nanti akan muncul sendiri tersedia, tulisannya warna hijau biasanya gitu. Nah, ini udah beberapa kata kunci yang sudah di reset sama Maira, dicek gitu ya. Kira-kira ada nggak username yang available? Ternyata ada. Yang pertama ini. Nah, ini ada kata kunci username yang bisa digunakan. Terus juga di bawah sini ada juga satu. Nah, gitu. Nanti bisa dicek sendiri. Kalau misalnya mau dihabisin juga boleh. Tapi karena ini kita bikin videonya tidak terlalu panjang, jadi kita stop aja gitu ya. Nah, biar nggak terlalu lama. Jadi kita total sudah mencek 38 username yang kita cek. Dari 38 ada 2 yang available. Nah, itu bisa digunakan untuk akun kita gitu. Kita jadikan akun baru dengan nama yang ini. Tuh, bisa tuh kayak begitu tuh. Ini
powerful banget buat saya udah pakai ini, menggunakan ini. Jadi apa istilahnya, enak banget lah, jadi saya nggak terlalu banyak mikir gitu. Udah tinggal cari hashtag, masukin ke sini, ya udah, tinggal Maira yang ngecek gitu, saya nggak perlu lagi ngecek sendiri gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita udah punya postingan yang tadi dari riset gitu ya, kita ambil dari riset, terus kita ambil dari hashtag, terus kita pilih terusur misalnya dari yang di sini tadi, ambil dari yang paling populer, kita telusur, ambil 100 postingan gitu ya. Kalau misalnya ambil 100 postingan misalnya segini, nah udah tuh 117 ya kan, udah nih. Terus kita pilih semua, terus atau kalau misalnya mau diseleksi lagi boleh, kalau misalnya oh aku nggak mau konten yang ini misalnya, aku nggak mau konten yang ini, aku nggak mau konten yang ini, oke nggak masalah. Jadi ada total 144 postingan yang dipilih gitu ya. Kalau sudah kita simpan bisa, atau kalau mau di download semuanya juga bisa gitu. Kalau misalnya di download ini berarti masuknya ke hard disk kita gitu. Semua postingan dan gambar beserta captionnya itu tersimpan di hard disk kita, jadi kita bisa gunakan lagi gitu ya. Terserah mau dipakai untuk apa, yang penting sumber kontennya tidak kamu hapus. Jadi apa namanya, kredit dari si original posternya masih ada gitu, original accountnya masih ada. Kalau saya biasanya di sini nih, simpan, kemudian saya taruh namanya apa misalnya gitu ya, dari hashtag lah ya, bisnis online bunda gitu misalnya. Klik simpan, nanti akan tersimpan di sini. Gunanya untuk arsip dulu gitu ya. Arsip, kita scroll ke paling bawah, di sini ada yang ini. Terus kita klik list postingan. Nah, di list postingan ini kalau misalnya masih mau diseleksi lagi beberapa, silahkan. Kalau misalnya nggak ada, tinggal pilih semua gitu ya, terus masuk ke jadwalkan. Kalau misalnya sudah masuk ke jadwalkan nih, kita akan pilih gitu, pakai akun yang mana kira-kira yang ada di sini ya. Anggaplah kita pakai yang ini gitu ya. Terus ada opsi lagi nih, pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kalau misalnya ada postingan IGTV, masukin nggak? Kalau misalnya nggak, postingan IGTV nggak akan dimasukin, karena IGTV itu butuh waktu download dan upload yang lebih lama daripada yang lain gitu. Kalau misalnya mau ya udah masukin gitu. Terus misalnya acak postingan, kalau misalnya ya urutannya akan diacak gitu. Jadi nggak berdasarkan urutan yang dari sini 1 2 3, tidak. Tapi Maira akan mengacak postingannya gitu. Jadi terserah Maira lah mau posting yang mana duluan gitu. Terus hapus caption sumber nggak? Kalau misalnya nggak mau hapus caption sumber ya nggak usah gitu. Kalau misalnya hapus caption sumber, maka kita akan bikin caption sendiri. Yang lainnya akan otomatis akan apa istilahnya, terdisable atau tidak aktif gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak mau hapus caption sumber, kita bisa pilih tidak, dan nanti di sini akan diganti username. Nah ini saya masih belum terlalu mengerti untuk ganti username ini, karena sampai sekarang saya masih mengoptimasi kira-kira yang cocok tuh kayak gimana sih. Soalnya kan tiap postingan punya orang tuh beda-beda gitu template captionnya. Jadi saya tidak bisa menentukan kalau misalnya ini ganti ini gitu, nggak bisa. Jadi mau tidak mau harus dipantau terus gitu postingan yang sudah ada gitu biasanya sih. Ganti kata misalnya, kalau mau ganti kata silahkan, kalau enggak ya nggak usah. Hapus hashtag, nah ini biasanya saya lakukan, saya biasanya hapus hashtag. Jadi ini nanti semua hashtag yang ada di caption itu akan dihapus sama Merah, diganti dengan hashtag yang sudah kita setting sendiri dari sini. Nah gitu. Kalau misalnya ada nomor HP, Merah juga bisa menggantikannya. Kalau misalnya nggak, kalau misalnya mau boleh diisi. Kalau misalnya tidak ya nggak apa-apa, nggak usah diisi gitu. Tapi saya biasanya ya dengan mengosongkan gitu, karena biasanya saya nggak jual itu gitu. Terus biasanya ada nomor HP, saya kosongkan biasanya. Nanti nggak akan terisi juga gitu, nggak akan ada nomor HP-nya juga. Kalau misalnya ada yang nulis nomor HP sekian tuh, nomor HP si akun aslinya nggak ada, si nomor dari kitanya juga nggak ada nomor HP gitu. Nah kalau misalnya tadi hapus hashtag gitu ya, tinggal diambil hashtag yang sudah kita setting tadi. Misalnya yang tadi tuh,
ambilnya tinggal ini aja, garis miring. Nah, kalau misalnya garis miring itu nanti akan keluar opsi-opsi hashtag yang sudah kita simpan sebelumnya. Karena ini tadi kedua kita simpan, jadi udah ambil aja gitu. Ada 48 hashtag di sini kan. Terus pilih opsi taruh hashtag paling bawah. Jadi di paling bawah setelah caption baru ada hashtag. Kalau saya biasanya di sini nulisnya info DM. Bisa juga ini kredit forward itu bisa, atau biasanya saya tambahin di atasnya itu gimana ya, no copy intended, all posts belong to its creator. Nah gitu tuh saya biasanya, jadi buat disclaimer juga, jadi nggak ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan kreditnya, tidak sama sekali. Tapi kadang-kadang memang ada caption atau postingan yang memang tidak mencantumkan kreditnya gitu. Jadi saya juga nggak bisa ini ya, nggak bisa kontrol semuanya gitu, karena ada 144 postingan kan, lumayan banyak gitu ya. Tapi biasanya sih kalau misalnya ada yang kayak begitu saya cantumin kalau misalnya ada, dan juga kalau misalnya kreatornya minta dikreditin saya kasih misalnya gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menghilangkan kredit dari kreatornya, biasanya begitu. Oke, ini tidak. Nah ini ada catatannya, gunakan username sumber ketika memberikan kredit kepada username pemposting. Gunakan username untuk menambahkan username Anda. Gunakan awalan garis miring untuk mengakses arsip caption yang di hashtag tadi ya. Kalau misalnya sudah, tinggal klik jadwalkan. Nah nanti akan masuk ke halaman penjadwalan seperti ini. Nanti ditanyain sama Merah mau diposting berapa kali sehari. Kalau misalnya mau 3 kali ya udah 3 kali gitu. Nanti akan dihitung. Kalau misalnya dijadwalkan 3 hari, maka bisa untuk dijadwalkan selama 48 hari atau sebulan lebih lah ya, lumayan. Terus ganti tanggal bisa, mau mulai tanggal berapa, misalnya aku mau mulai tanggal 1 gitu, bisa tuh. Jam posting random atau tentukan sendiri, bisa tentukan sendiri sih, karena kalau random Mera ini suka setting postingan jam 1 malam gitu loh, nggak ada yang interaksi jadinya. Jadi saya biasanya pilih tentukan sendiri gitu. Saya maunya jam misalnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi lah ya. Karena ini 3 postingan jadi pagi siang malam aja. Ini siangnya jam 1. Terus malamnya jam 8 misalnya. Ya udah gitu. Random menit iya. Nah, saya biasanya random menitnya. Jadi ini misalnya nggak pas jam 8 tuh, biasanya jam 8.02, 8.03, sebebas Maira lah ya, sepuas kamera. Terus auto olah album juga ada bisa nih. Nah di auto olah album ini saya kurang begitu mengerti karena jarang pakai yang kayak begini. Oh ini mungkin untuk masukin watermark kali ya, ini mungkin untuk yang jualan terus males nambahin watermark, ya udah pakai ini gitu ya, olah foto tambahin watermark, iya tinggal masukin gambar watermarknya di sini, terus posisinya di mana, transparansinya berapa, padding ini mungkin maksudnya ketebalan kali ya, video square ya atau tidak, tambah watermark ya atau tidak. Jadi gambar bisa ditambah watermark, video bisa ditambah watermark, album bisa ditambah watermark juga gitu. Terus bisa di-upload ke Fanspack atau Facebook, boleh. Kalau misalnya sudah terkoneksi ya, tapi biasanya sih kalau misalnya masuk Creator Studio udah pasti connect ke Fanspack. Terus arsip penjadwalan ini maksudnya arsip ini doang sih, arsip penjadwalan aja gitu. Nanti kita bisa simpan untuk penjadwalan kalau misalnya kita punya akun baru gitu, bisa tuh dipakai. Terus tinggal di setting di sini, misalnya namanya siapa, nama arsipnya ABCD gitu. Ya udah, tinggal gas, tunggu dulu nanti ada opsi. Nah kalau udah kayak gini tinggal diklik oke, kita close semuanya. Nanti kita akan masuk ke sini nih, nah baru masuk ke penjadwalan. Kalau misalnya udah beres tinggal klik start misalnya. Nah nanti akan menjalankan seperti ini. Di opsi ini di halaman yang kayak gini nih kita udah bisa tinggalin nih karena udah jalan sendiri dia. Terus kalau misalnya mau ditinggal tidur ya udah, nanti klik di sini, klik shutdown setelah penjadwalan selesai. Jadi ulang lagi,
upload gambar. Nah, kayak gitu ya. Jadi Moira udah nyeting sendirinya, setting semuanya tuh. Jam 8 lewat berapa misalnya, atau jam 8 pas. Udah deh, beres. Gitu. Ini demo singkat aja kali ya. Nah tuh jam 8 lewat 1 lewat 15 tuh udah terposting, terjadwal deh satu postingan. Kalau misalnya udah, kalau misalnya mau lanjut untuk tutorial yang lain, klik batalkan, nanti Mira akan membatalkan proses penjadwalannya. Tunggu dulu. Nah kalau misalnya sudah, nanti begini nih. Apakah mau dibatal, apakah mau shutdown sekarang? Kalau misalnya mau shutdown sekarang, ntar aja kali ya, batalkan karena kita lagi merekam juga. Ya udah deh, selesai begitu teman-teman, review singkat tentang Maira ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom komentar, atau kalau misalnya mau WA, monggo WA saya. Nomor WA saya ada di gambar setiap video yang ada di channel ini. Jangan lupa sebutkan nama dan juga produk yang ditanyakan apa gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di review-review dan juga penjualan-penjualan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.